Selamat pagi Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi berupa pembelajaran tatap muka. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama teman saya Antonius Tambun, yang kedua teman saya Irwanto Katopuhama, yang ketiga saya Catherine Polina Rambulodongo, yang keempat teman saya Luciana M. Dekeban. Kami mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Yang pertama, pengertian pembelajaran tatap muka. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Stephen P. Robbins menyatakan bahwa pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Jadi, pembelajaran tatap muka adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah dengan cara mengajarkan materi secara langsung ke murid atau secara bertatap muka. Yang kedua, manfaat pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka lebih disukai karena melalui pembelajaran ini, siswa dapat terlibat interaksi langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, belajar tatap muka juga membuat aktivitas belajar lebih menyenangkan dan pemahaman siswa terhadap materi lebih efektif karena siswa dapat menanyakan langsung kepada guru materi yang belum dipahaminya. Melalui pembelajaran tatap muka, kita dapat berinteraksi dengan mudah dan saling mengetahui kondisi dan karakter masing-masing. Yang ketiga, alasan pembelajaran tatap muka lebih ideal dibandingkan online. Karena melalui pembelajaran tatap muka dapat menciptakan yang pertama interaksi dan komunikasi lebih mudah, yang kedua sumber dan media pembelajaran lebih familiar, yang ketiga tidak harus terhubung dengan internet, yang keempat mudah dalam penilaian karakter, yang kelima tidak gampang stres dan lebih fokus, yang keenam lebih terkontrol, yang ketujuh praktik lebih gampang dan efektif. Pertama, interaksi dan komunikasi lebih mudah. Kegiatan belajar mengajar tatap muka masih dianggap paling ideal karena proses komunikasi dan sosialisasi akan terjalin secara langsung, sehingga informasi dan materi yang diberikan juga akan lebih mudah dicerna dan dipahami oleh murid. Yang kedua, sumber dan media pembelajaran lebih familiar. Melalui KBM, sumber belajar begitu familiar dan mudah dipahami oleh para guru juga para murid, sehingga proses KBM akan berjalan dengan lancar. Sedangkan melalui pembelajaran online, para guru masih banyak mengalami kesulitan dalam memanfaatkan dan mengelola berbagai sumber dan media pembelajaran online karena proses adaptasi yang begitu cepat dan tanpa adanya proses persiapan dan pelatihan sebelumnya. Hal ini juga yang dialami murid dan orang tua. 3. Tidak harus terhubung dengan internet. Salah satu keuntungan dari kegiatan belajar mengajar tatap muka adalah tidak membutuhkan koneksi internet dan gawai. Guru maupun murid bisa secara langsung melakukan interaksi dan komunikasi dalam aktivitas pembelajaran. Hal ini tentu sangat membantu bagi para guru dan murid yang berada di wilayah 3T, yakni wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau belum terjangkau jaringan internet. Kendala gawai juga bisa teratasi dengan memanfaatkan sumber belajar konvensional seperti buku, LKPD, dan APE yang lebih mudah dan terjangkau untuk dimanfaatkan. Yang keempat, mudah dalam penilaian karakter. Salah satu aspek yang sulit diajarkan dan diidentifikasi ketika pelaksanaan kegiatan belajar mengajar daring adalah berkaitan dengan pendidikan karakter dan moral. Tentu saja idealnya untuk mengukur karakter siswa haruslah dengan berinteraksi dan menganalisis secara langsung. Selain itu, hal paling penting dari pendidikan karakter adalah berkaitan dengan keteladanan. Sehingga itu perlu adanya praktik baik dan analisa secara langsung dari guru agar benar-benar memahami karakter dan sikap setiap siswa. Maka dari itu, model pembelajaran yang paling memungkinkan adanya penerapan nilai-nilai karakter secara optimal adalah dengan jalur tatap muka atau konvensional. Yang kelima, tidak gampang stres dan lebih fokus. Kegiatan belajar mengajar daring yang dilakukan dari rumah ternyata membuat para siswa dan orang tua cepat menjadi stres. Hal ini terjadi karena para siswa tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya dan bermain di lingkungan sekolah. Aktivitas setiap hari dilakukan dari rumah sehingga membuat kondisi psikologis setiap anak menjadi tertekan
dan bosan yang berujung pada kondisi stres, sehingga tempat dan kondisi yang paling ideal untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih tetap di sekolah, yang memang dikhususkan untuk tempat belajar. Yang keenam, lebih terkontrol. Kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka yang mana guru memiliki akses untuk mengawasi para siswa secara langsung, sehingga ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, para siswa bisa lebih mudah dipantau dan dikontrol. Yang ketujuh, praktikum lebih gampang dan efektif. Ketika model pembelajaran dilakukan dengan tatap muka atau konvensional, proses praktikum dan penugasan juga lebih mudah disiapkan, diatur, dan dinilai. Sebab seluruh siswa bisa dilihat secara langsung kinerja dan proses kerjanya oleh guru. Pada akhirnya proses penilaian yang dilakukan juga lebih terukur dan efektif karena dinilai dari seluruh aspek termaksud keaktifan, kreativitas, suatu hasil karya atau praktek. Kelemahan pembelajaran tatap muka disebabkan oleh 3 faktor, yakni tempat, yang kedua waktu, yang ketiga metode, fitur, dan interaksi. Pertama, tempat. Hal ini berkaitan dengan masalah geografis bila memilih pembelajaran secara offline. Tentu tidak menjadi masalah jika jarak antara tempat tinggal dengan tempat belajar atau learning berdekatan. Akan tetapi menjadi sedikit bermasalah bila terjadi sebaliknya. Ditambah lagi adanya biaya untuk modal transportasi yang harus dikeluarkan. Pembelajaran secara offline memerlukan wadah atau tempat dalam bentuk fisik untuk menampung peserta dan pemberi materi, ruang kelas untuk peserta berjumlah banyak, ataupun ruang kecil untuk privat kursus atau kursus privat. Yang kedua, waktu. Pembelajaran offline menerapkan waktu tertentu yang biasanya lebih banyak pada pagi hingga sore hari karena waktu tersebut adalah waktu umum kita beraktivitas. Hal ini dapat menjadikan keuntungan karena kita dapat lebih mudah menyerap informasi, walaupun ada sedikit lembaga yang tetap membuka kursus di malam hari. Yang ketiga, metode, fitur, dan interaksi. Pembelajaran offline memiliki porsi lebih banyak di metode ceramah yang dilakukan oleh pemberi materi. Fitur pembelajaran offline biasanya menggunakan benda fisik yang cenderung monoton, misalnya buku gambar, papan tulis, dan sebagainya. Interaksi antara peserta dan pemberi materi pun dapat dilakukan secara langsung dan meminim gangguan bila memilih pembelajaran offline. Ketika peserta didik ragu atau bingung, mereka dapat segera mendapatkan jawaban dengan cara bertanya secara langsung kepada pemberi materi. Peserta dan pemberi materi pun saling melakukan klarifikasi jika komunikasi yang disampaikan kurang jelas. Strategi pembelajaran tatap muka. Strategi pembelajaran tatap muka yaitu strategi berpusat pada guru atau teacher center oriented dan strategi yang berpusat pada peserta didik atau student center oriented. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru menggunakan strategi expository, sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menggunakan strategi discovery inquiry. Strategi expository. Pemilihan strategi expository dilakukan atas pertimbangan karakter peserta didik dengan kemandirian belum memadai, sumber referensi terbatas, jumlah peserta didik dalam kelas banyak, alokasi waktu terbatas, dan jumlah materi atau tuntutan kompetensi dalam aspek pengetahuan atau banyaknya bahan. Langkah-langkah yang dilakukan pada strategi expository adalah sebagai berikut. Yang pertama, preparasi. Guru menyiapkan bahan atau materi pembelajaran. Yang kedua, apersepsi diperlukan untuk penyegaran presentasi atau penyediaan materi pembelajaran. Yang ketiga, resitasi. Pengulangan pada bagian yang menjadi kata kunci kompetensi atau materi pembelajaran. Strategi expository lebih mudah bagi guru, namun kurang melibatkan aktivitas peserta didik. Kegiatan pembelajaran berupa instruksional langsung atau direct instruksional yang dipimpin oleh guru. Metode yang digunakan adalah ceramah atau presentasi, diskusi kelas, dan tanya jawab. Namun demikian, ceramah atau presentasi yang dilakukan secara interaktif dan menarik dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Strategi discovery.
Pemilihan strategi discovery inquiry dilakukan atas pertimbangan karakteristik peserta didik dengan kemandirian cukup memadai, sumber referensi, alat, media, dan bahan cukup, jumlah peserta didik dalam kelas tidak terlalu banyak, materi pembelajaran tidak terlalu luas, dan alokasi waktu cukup tersedia. Langkah-langkah yang dilakukan pada strategi discovery inquiry adalah sebagai berikut. Strategi discovery inquiry memerlukan persiapan yang sungguh-sungguh, oleh karena itu dibutuhkan kreativitas dan inovasi guru agar pengaturan kelas maupun waktu lebih efektif. Kegiatan pembelajaran berbentuk problem-based learning yang difasilitasi oleh guru. Strategi ini melibatkan aktivitas peserta didik yang tinggi. Metode yang digunakan adalah observasi, diskusi kelompok, eksperimen, eksplorasi, simulasi, dan sebagainya. Guru atau peserta didik mengajukan dan merumuskan masalah, merumuskan logika berpikir untuk mengajukan hipotesis atau jawaban sementara, merumuskan langkah kerja untuk memperoleh data, menganalisis data, dan melakukan verifikasi melalui generalisasi. Terima kasih.